Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Safira dengan NIM 24070536. Pada halaman ini, saya belajar di TryHackMe, platform buat latihan jadi hacker baik. Di sini saya baru selesai jawab pertanyaan pertama, yaitu apa istilah buat nyoba masuk sistem biar tahu celahnya. Jawabannya itu adalah offensive security. Artinya kita menyerang dulu secara simulasi buat cari kelemahannya sebelum orang jahat manfaatin. Progres saya di sini udah 25%. Sekarang saya udah masuk ke tag 2, yaitu starting the lab di TryHackMe. Di sini saya dikasih desktop virtual, kayak komputer palsu yang aman buat latihan hacking. Saya klik tombol view site, lalu muncul aplikasi bank palsu bernama Fake Bank di browser Firefox. Tugasnya di sini, cari tahu nomor rekening bank yang ditampilkan di Fake Bank. Jawabannya itu adalah 8.881 dan jawaban saya itu benar, dan progres saya sekarang udah 50%. Di tag yang ketiga, find hidden page di TryHackMe. Saya disuruh pakai perintah di terminal buat cari halaman tersembunyi di situs Fake Bank. Perintahnya itu deep http fakebank.thm. Hasilnya itu ditemukan buat URL, yaitu satu udah dikasih tahu dan yang satunya lagi saya tebak. Dan benar, progres saya sekarang udah 75%. Baik, saya Nazwa Salsabila dengan NIM 240705-139 akan memaparkan materi tentang miskonfigurasi. Secara default, NFS memiliki fitur keamanan bernama root squashing. Jika aman, Anda mengakses folder NFS share sebagai root dari mesin luar. Server target akan otomatis menghancurkan hak akses tersebut dan mengubahnya menjadi user biasa bernama NFS Nobody. Anda tidak bisa membuat file berbahaya dengan hak akses root di sana. Jika dimatikan, server target mempercayai penuh user root dari mesin Anda. Jika Anda membuat file sebagai root di folder share tersebut, file itu akan tetap tercatat sebagai milik root di dalam server target. Mengapa memanfaatkan SUID bit? SUID bit adalah jenis izin khusus di Linux. Jika sebuah file executable memiliki bit SUID, maka siapapun yang menjalankan file tersebut akan mengeksekusinya dengan hak istimewa milik file owner, bukan milik user yang sedang login. Jika kita membuat sebuah file yang dimiliki oleh root dan mengaktifkan SUID-nya, maka user biasa yang mengeksekusi file tersebut akan langsung berubah menjadi root. Kemudian untuk materi yang kelima, kita akan membahas tentang SMTP, digunakan khusus untuk menangani pengiriman email. Kemudian POP dan IMAP, digunakan untuk menerima dan mengunduh email dari server ke perangkat pengguna. Proses kerjanya, email dikirim dari perangkat kita ke server SMTP, lalu server mencari domain tujuan, dan jika valid, email akan diteruskan ke server POP atau IMAP penerima hingga akhirnya masuk ke kotak masuk atau inbox. Kemudian, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom di bawah. Yang pertama ada, what does SMTP stand for? Jawabannya adalah Simple Mail Transfer Protocol. Disebut langsung di awal teks paragraf pertama pada gambar. Untuk kedua, what does SMTP handle for standing off? Jawabannya email. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, what is the first step in the SMTP process? Jawabannya adalah SMTP handshake. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, what is the default SMTP port? Jawabannya adalah 25. Kemudian untuk pertanyaan kelima, where does the SMTP server send the email if the recipient server is not available? Jawabannya adalah SMTP queue. Untuk soal yang keenam, on what server does the email ultimately
end up on? Jawabannya POP atau IMAP server. Kemudian yang ke-7 ada, can a Linux machines run a SMTP server? Jawabannya yes. Karena banyak varian SMTP yang tersedia untuk dijalankan di Linux. Kemudian pertanyaan yang terakhir, can a Windows machines run an SMTP server? Jawabannya juga yes. Oke, untuk nomor selanjutnya, karena ada beberapa pertanyaan memerlukan interaksi langsung dengan lab machines, saya akan memberikan langsung jawabannya. Yang pertama adalah, first, let's run a port scan against the lab machines, same as last time. What port is SMTP running on? Jawabannya ada 25. Karena port standar default untuk protokol SMTP tanpa enskripsi adalah port 25. Kemudian untuk yang nomor 2, okay, now we know what port we should be targeting. Let's start up Metasploit. What command do we use to do this? Jawabannya ada MSF console. Kemudian perintah ini untuk membuka framework Metasploitable. Kemudian untuk yang ketiga, let's search for the module SMTP version. What its full module name? Jawabannya adalah Auxiliary Scanner SMTP version. Kemudian untuk yang keempat, great. Now select the module and list the option. How do we do this? Jawabannya adalah option atau show option. Untuk yang kelima, have a look through the option. Does everything seems correct? What is the option we need to set? Jawabannya adalah rhost. Karena Metasploit memerlukan alamat IP target yang harus dimasukkan ke dalam parameter remote host atau rhost. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam, set that to the correct value for your lab machines. Then run the exploit. What the system mail name? Untuk mendapatkan jawaban, pertama-tama kita harus mengetik set rhost, kemudian masukkan IP lalu tekan enter. Kemudian ketik run atau exploit. Perhatikan output yang keluar. Biasanya server akan merespon dengan banner teks seperti 220 dalam kurung nama sistem ESMTP. Salin nama sistem yang muncul di sana. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh, what mail transfer again is running the SMTP server? This will require some external resources. Jawabannya, cara mendapatkan jawabannya, lihat versi software yang muncul dari hasil scan SMTP version di atas. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-8, let's search for the module SMTP enum. What is full module name? Jawabannya adalah Auxiliary Scanner SMTP enum. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-9, what option do we need to set the word list path? Jawabannya adalah user file. Kemudian yang ke-10, what is the other essential parameter we need to set? Jawabannya adalah rhost. Target IP rhost lalu wajib diisi kembali ketika kamu pindah ke modul yang baru. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, what username is returned? Cara mendapatkan jawabannya adalah isi word list dengan perintah set user file, user share, word list, scat list, username top username shortlist.txt. Isi target, set rhost, kemudian tulis IP kita, ketik run, lalu jalankan perintah internal SMTP. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ke-7. Dalam dunia cyber security, protokol SMTP yang tidak
terkonfigurasi dengan aman biasanya menjadi pintu masuk bagi peretas. Enumerasi mencari tahu karena SMTP punya perintah internal seperti verifikasi. Peretas bisa iseng menebak-nebak nama pengguna dengan bantuan tools seperti Metasploit. Server yang rentan akan menjawab, ya user dengan nama George ada di sini. Akhirnya peretas berhasil mendapatkan nama akun target. Eksploitasi atau penyerangan setelah tahu nama akunnya, misalnya George, peretas akan menggunakan tools bernama Hydra untuk melakukan brute force atau menebak kata sandi secara massal menggunakan kamus kata. Jika sandinya lemah, peretas bisa login ke server melalui SSH dan mengambil alih sistem. Baik, di nomor 8 di sini ada memahami MySQL. Apa itu MySQL? Dalam definisi paling sederhana, MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional RDBMS yang berbasis pada bahasa query terstruktur. SQL terlalu banyak singkatan. Mari kita uraikan. Di sini ada basis data. Basis data hanyalah kumpulan data terstruktur yang terorganisir dan bersifat permanen. Di sini juga ada RDBMS, yaitu perangkat lunak atau layanan yang digunakan untuk membuat dan mengelola basis data berdasarkan model relasional. Kata relasional hanya berarti bahwa data yang disimpan dalam kumpulan data diorganisir sebagai tabel. Setiap tabel berhubung dengan kunci utama atau faktor kunci lainnya satu sama lain. Dan MySQL hanyalah nama merek untuk suatu implementasi perangkat lunak RDBMS yang paling populer. Seperti yang kita ketahui, ia menggunakan model client server, tetapi bagaimana klien dan server berkomunikasi? Mereka menggunakan bahasa khusus structured query language. Banyak produk lain seperti PostgreSQL atau Microsoft SQL Server punya kata SQL di dalamnya. Hal ini juga menandakan bahwa ini adalah produk yang menggunakan sintak struktur query language. Dan bagaimana cara kerja MySQL? MySQL sebagai sebuah RDBMS, sistem manajemen basis data relasional, terdiri dari server dan program utilitas yang membantu dalam administrasi basis data MySQL. Dan apa yang menjalankan MySQL? MySQL dapat berjalan di berbagai platform, baik itu Linux atau Windows. Sistem ini umumnya digunakan sebagai basis data back-end untuk banyak situs web terkemuka dan merupakan komponen penting dari lampu tumpukan yang meliputi Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Di sini kita akan menjawab pertanyaan, MySQL itu jenis perangkat lunak apa? Jadi dia jenis perangkat lunak relational database management system. MySQL berbasis bahasa apa? Dia berbasis SQL. Model komunikasi apa yang digunakan MySQL? Client server. Apa saja aplikasi umum dari MySQL? Database management. Dan di sini jaringan media sosial yang menggunakan MySQL sebagai basis data backend mereka. Ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Jawabannya adalah Facebook. Untuk nomor 9 di sini ada menghitung MySQL. Biasanya kita akan mendapatkan beberapa kredensial awal dari enumerasi layanan lain yang kemudian dapat Anda lakukan untuk melakukan enumerasi dan mengeksploitasi layanan MySQL karena ruangan ini berfokus pada eksploitasi dan enumerasi layanan jaringan untuk keperluan skenario. Kita akan berasumsi bahwa Anda menemukan kredensial root password saat melakukan enumerasi subdomain di server web. Setelah mencoba login terhadap SSH karena tidak berhasil, Anda memutuskan untuk mencoba pada MySQL. Persyaratannya itu Anda perlu menginstal MySQL di sistem Anda untuk terhubung ke server MySQL jarak jauh. Jika belum terinstall, Anda dapat menginstal menggunakan perintahnya. Dan jangan khawatir, ini tidak akan menginstal paket server di sistem Anda, hanya klien saja. Setelah menginstal klien MySQL, Anda dapat terhubung menggunakan perintahnya. Jika MySQL klien Anda dapat mengembalikan TLS atau SSL error, Anda disarankan untuk menambahkan SSL mode disable. Oleh karena itu perintah menjadi MySQL mention IP SSL mode disable you mean root payment. Di sini kita akan menjawab pertanyaannya
Mari kita mulai dengan pemindahan port agar kita tahu port mana yang digunakan oleh layanan yang ingin kita serang. Port berapa yang digunakan MySQL, yaitu 3306. Cari, pilih, dan daftar opsi yang dibutuhkan. 3 opsi apa yang perlu kita pilih, kita atur, yaitu username, root, dan password. Dan jalankan exploit tersebut. Secara default, exploit akan menguji dengan perintah select version apa hasil yang didapatkan, yaitu 5729 Ubuntu 18.04.1. Kita tahu bahwa eksploitasi kita berhasil sesuai rencana. Mari kita coba mendapatkan informasi yang lebih ambisius. Ubah opsi SQL menjadi show databases. Berapa banyak basis data yang dikembalikan, yaitu 4. Baik, nomor 10 di sini ada mengeksploitasi MySQL. Mari kita melakukan pengecekan kewarasan sebelum melanjutkan untuk mencoba mengeksploitasi basis data sepenuhnya dan mendapatkan informasi yang lebih sensitif dari sekadar nama basis data. Jadi yang pertama di sini ada kredensial server MySQL, 2 versi MySQL yang sedang berjalan, 3 jumlah database dan nama-nama database tersebut. Dari sini ada skema di MySQL secara fisik, skema identik dengan basis data. Anda dapat mengganti kata kunci skema dengan database di MySQL. SQL sintaksik, misalnya menggunakan create skema alih-alih create database. Penting untuk memahami hubungan ini karena beberapa produk basis data lain membedakannya. Misalnya dalam produk Oracle Database, skema hanya mewakili bagian dari basis data tabel objek lain yang dimiliki oleh satu pengguna. Di sini ada hash. Secara sederhana, hash adalah hasil algoritma kriptografi untuk mengubah input dengan panjang variabel menjadi output dengan panjang tetap. Di MySQL, hash dapat digunakan dengan berbagai cara, misalnya untuk mengindex data ke dalam tabel hash. Setiap hash memiliki ID unik yang berfungsi sebagai penunjuk ke data asli. Ini menciptakan indeks yang jauh lebih kecil daripada data asli. Kemungkinan nilai-nilai tersebut dicari dan diakses dengan lebih efisien. Namun data yang akan kita ekstrak adalah hash kata sandi yang merupakan cara sederhana untuk menyimpan kata sandi, bukan dalam format teks biasa. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan. Pertama, mari kita cari dan pilih modul MySQL Kingdom. Apa nama lengkap modul tersebut? Jadi nama lengkapnya Auxiliary Scanner MySQL Kingdom. Dan di sini kita akan atur opsi yang relevan, jalankan exploitnya. Apa nama tabel terakhir yang didam, yaitu xlog. Dan di sini kita akan melakukan yaitu MySQL DAM. Apa nama lengkap modul tersebut, yaitu Auxiliary Scanner MySQL hashdam. Dan di sini kita akan atur opsi relevan, jalankan exploit. Pengguna non-default mana yang paling menarik perhatian Anda, yaitu car. Dan di sini ada apa kombinasi string pengguna atau hash, yaitu car EA E9 80 6 BE 5 E74 0 E1 A54 CC E07 FA 607 30 AA B7 6 D1F. Dan di sini kita akan mari kita coba The Reaper menggunakan Joe hashtag. Apa kata sandi pengguna yang kita ketemukan, yaitu adalah doggy. Dan apa isi dari MySQL txt, yaitu thm congrats you exploit MySQL. Untuk nomor 11 di sini ada link yang mungkin bermanfaat untuk kita dibaca setelah menyelesaikan ruang ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.